Pembelajaran berdiferensiasi, differentiated instruction adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Pada hakikatnya, siswa memiliki karakteristik, kesukaan, gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan treatment yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti kita mengajar 25 orang murid dengan 25 cara yang berbeda. Bukan berarti kita mengelompokkan siswa yang pintar dan juga siswa yang kurang. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu dari segi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Profil belajar murid bisa dilakukan berdasarkan perkembangan literasi dan perkembangan numerasi. Kemudian yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memilih strategi materi maupun cara belajar yang akan digunakan. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Selamat datang di tempat pengabdian saya tercinta, UPTD SMP Negeri 5 Budong-Budong, berlokasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Sebelum kita lanjut memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. 8A. Ada Rizal? Adli? Bekti? Denis? Arnita? Ini yaitu dengan materi pokok sistem pencernaan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini itu ada 2. Yang pertama adalah memahami sistem organ pencernaan. Kemudian yang kedua adalah memahami enzim pencernaan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mohon dulu silahkan bergabung dengan anggota kelompok belajar IPA-nya. Silakan. Sebelum kita lanjut ke materi pokok kita, nah Ibu tanya dulu. Tadi ada yang sarapan di rumah angkat tangan? Tidak. Pada langkah pertama, pengalaman belajar yang diharapkan adalah bisa mengunggah ketertarikan peserta didik terhadap topik yang akan dipelajari, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, membangun kemampuan peserta didik dalam menghubungkan kejadian yang terjadi di sekitarnya dengan pertanyaan yang diberikan. Pelajari tidak lain adalah terkait dengan sistem pencernaan pada manusia, terkait dengan makanan dan juga nutrisi yang terkandung pada makanan. Kemudian mempelajari juga organ sistem pencernaan. Di halaman awal itu ada berbagai menu yang bisa kalian akses. Menu topik, sasaran, dan tujuan. Kalau kalian mau lihat tujuan pembelajaran kita, kemudian
ada 3 materi Pada langkah pokok. kedua, mengorganisasi siswa, pengalaman belajar yang didapatkan adalah membangun kerjasama sesama peserta didik, membangun komunikasi antar peserta didik. Ya. Sudah, sekarang kita coba dulu lihat tujuan pembelajaran. Guru mengenalkan multimedia pembelajaran interaktif dan cara mengoperasikannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah memahami sistem organ pencernaan. Yang kedua, memahami enzim pencernaan. Ini dipresentasikan ya dengan sistem organ pencernaan mulai dari mulut, faringe, esofagus, lambung, usus halus, dan cerna. Ya, nanti dipresentasikan setiap kelompok. Pada langkah ketiga, peserta didik melakukan eksplorasi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan menggunakan bantuan sarana dan prasarana yang tersedia. Mereka menentukan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pada langkah keempat, siswa bisa mengembangkan sikap jujur, mengembangkan kedisiplinan, serta menumbuhkan saling percaya dan kerjasama. Pada langkah kelima, menyampaikan hasil eksplorasi dan investigasi terhadap pertanyaan yang diberikan, menjawab pertanyaan saat diskusi. Mulut sudah ya, esofagus, kemudian lambung, usus halus dan usus besar. Sudah ya? Sudah di sini. Ya. Ya, coba tutup. Sudah mesinkan tadi. Dan terima kasih kalau ada keterangan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia dalam mulut. Pada langkah ke-6, mengembangkan kemampuan menganalisis hasil eksplorasi dan investigasi yang dilakukan peserta didik. Kemampuan mengambil keputusan terhadap hasil eksplorasi dan investigasi yang telah dilakukan. Secara kimiawi dan memiliki kelenjar yang namanya kelenjar saliva. Nah, kata-kata dia menghasilkan air liur. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi adalah siswa merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid aktif komunikasi dan berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan tercapai hasil belajar yang optimal.